Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Julfa Alfiadi. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share-share di teman-teman. Kali ini saya lagi kedatangan satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport. Ini yang tipenya Exit. Masalahnya ini tidak bisa mundur, tapi kalau majunya bisa teman-teman ya. Nah itu tadi daleman bengkel banyak yang perbaikan matic. Dan ini satu unit mobil Pajero ini masalahnya ini mundurnya tidak bisa teman-teman. Kalau majunya sih masih bisa jalan, tapi yang punyanya ini nggak mau resiko teman-teman ya. Ya tiba-tiba ntar suruh mundur nggak bisa mundur kan, repot teman-teman. Jadi ya lebih baik di towing aja teman-teman. Dan ini digelandangin aja teman-teman ya, sorong dari depan. Dan saya ini lagi mengaba-ngaba ya supaya mundur-mundur terus. Dan ini langsung kita cek teman-teman. Kita buka dulu kapnya. Nah, ini kapnya agak susah teman-teman karena kapnya ini keras, karena udah bekarat teman-teman ya. Ini susah dinaikin. Dan saya juga megang kamera jadi agak sulit. Dan ini mesinnya, kalau mesinnya sih masih ya kelihatan masih bagus teman-teman. Orang ini ya cukup, perawatannya juga cukup. Tapi ya sangat disayangkan maticnya ini ya kurang, ya perawatannya agak kurang sedikit teman-teman. Olinya ini terlalu hitam. Ya nggak tahu, tadi lupain nggak tahu. Dan ini saya cek di dalam mobilnya, kita cek mundurnya ini juga nggak mau teman-teman. Ini saya cek, kita tes maticnya bener ngelos atau enggak, bener mau jalan atau enggak. Ini kita cek ya tetap nggak bisa teman-teman. Oke teman-teman, ini kita singkat waktu aja. Ini langsung kita bongkar maticnya, langsung kita turunin. Karena kalau udah nggak bisa mundur ini ya fix dari daleman transmisinya teman-teman, bukan dari mesin, bukan dari ban, dari daleman transmisinya teman-teman. Apalagi kalau matic kayak gini ya, berarti kampasnya itu ada yang gosong atau sealnya udah pada keras teman-teman. Tapi kalau majunya ini kata orangnya ini normal teman-teman ya, mau ya jalannya itu biasa, tapi mundurnya ini yang enggak biasa teman-teman. Oke teman-teman, yang bagi teman-teman yang punya masalah dalam mobil matic sejenis merek apapun, mau itu Mitsubishi, Toyota, Honda, Nissan, Ford, BMW, Mercy, itu silakan dihubungi nomor di bawah ini, atau bisa juga cari di Google Map ya, bengkel Bos Matic teman-teman. Karena bengkel Bos Matic ini ada banyak teman-teman ya. Dan ini saya buka, wah ini sangat disayangkan teman-teman ya. Itu yang 3 itu bentolan itu magnet teman-teman, banyak gram-gramnya, banyak gram. Ini filter, karena gramnya itu udah nggak, magnetnya itu udah nggak kuat di gramnya itu, jadi dia masuk ke filter teman-teman ya. Tuh olinya itu udah kayak kopi teman-teman ya. Ini ya oli ini sebenarnya udah nggak bisa, ya udah nggak layak teman-teman.
udah nggak layak dipakai. Jadi bagi teman-teman yang punya mobil Matic merek apapun itu teman-teman ya, transmisi, oli transmisi itu wajib kita ganti teman-teman. Jangan dibilang seumur hidup teman-teman ya. Dan diganti pun jangan kilometernya sampai tinggi teman-teman. Jangan sampai tinggi, takutnya ya Maticnya kayak gini teman-teman ya. Kalau udah jebol gini ya siapa yang mau disalahin? Mobilnya kita salahin ya nggak mungkin teman-teman. Dan ini pelepasan body valve-nya teman-teman ya. Body valve, efek nggak bisa maju mundur juga bisa dari sini teman-teman. Sampai kampasnya gosong juga bisa dari sini, dari body valve, karena utamanya itu di body valve. Kalau valve-nya ada yang macet, jadi ya pressure-nya itu kurang maksimal buat menjepit kampasnya itu, pressure-nya itu. Jadi bisa juga ya, faktornya ada banyak sih teman-teman, ada banyak. Masalahnya nggak cuma di kampas saja. Kampasnya itu bisa kemungkinan dari masalah lain, kayak dorongan olinya itu nggak ada, atau ngempos olinya itu nggak mau masuk ke dalam rumah silnya itu juga bisa teman-teman ya, karena ada yang mampet itu teman-teman, ada yang mampet juga, pressure-nya itu nggak ada teman-teman ya. Jadi yang disalahin juga jangan kampasnya, jadi kita cari utamanya teman-teman ya. Kalau masalahnya dari kampas, tapi kalau utamanya nggak kita cari ya sama aja teman-teman, namanya ngemplok beling teman-teman. Udah kita ganti baru ya, ntar kalau diganti itu lagi utamanya nggak dicari ya rusak lagi teman-teman. Jadi ya gitu teman-teman, kalau kita nyari yang utamanya itu harus teliti teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini pembukaan P nya ini teman-teman, ini agak keras, agak padat, karena ini transmisi baru bongkar pertama kali teman-teman ya, baru pertama kali, jadi agak lumayan keras. Udah biasa itu teman-teman kalau pertama kali bongkar itu. Dan ini baut 14, baut 17 nggak ada teman-teman, adanya itu hanya di Toyota. Ini agak keras, kita cungkil aja teman-teman ya. Ini udah pelepas kok di sini namanya kepala babi teman-teman ya. Kalau saya bilangnya itu, tapi kalau tempat yang lain kurang tahu teman-teman. Jangan salah paham teman-teman ya. Dan ini baut 14 pompa. Mohon maaf 12 teman-teman. 12. Dan ini kita cungkil pelan-pelan aja teman-teman ya. Jangan terlalu takutnya pompanya itu rusak. Pelan-pelan aja, nggak usah terlalu karena dia ini nggak terlalu keras banget, tapi kalau ditarik ya keras teman-teman. Kudu ada pencungkilan. Dan ini kita cek teflonnya aman. Bisa juga dari situ teflonnya rusak, tapi ya kita cek aman. Dan ini inputnya kita tarik aja. Nah ini saya ragu di rumah paling atas ini teman-teman, mangkok yang paling atas. Itu biasanya kalau kita tarik itu nggak mau ikut teman-teman, ketinggalan. Ini kita bongkar dulu kelihatan ada gosongnya itu.
Nah ini harusnya bisa diangkat teman-teman ya, ini nggak bisa. Ini kita buka dulu, harus buka dari sini. Dan ini ternyata kampasnya sama platnya ini udah lengket teman-teman ya, udah lengket. Ini menyebabkan nggak bisa mundurnya ya ini, karena ini kampas mundurnya teman-teman. Ini keras banget teman-teman ya, keras banget. Ini kita abain dulu aja, kita cek yang lain karena penyakitnya udah ketemu. Kemungkinan ini yang nggak bisa mundurnya teman-teman. Kemungkinan ini kampasnya yang lain ini pada bagus karena perpindahannya ini masih normal teman-teman. Cuman nggak bisa mundur doang teman-teman, nggak bisa mundur. Dan ini kampasnya kita cek. Karena kampasnya ini jarang banget kena teman-teman ya. Ya ibarat Pajero ini agak lumayan bandel, aslinya lumayan bandel teman-teman transmisinya ini. Kalau ada yang kosong gini berarti ya pemakaian juga ya. Nah ini kampas ini masih bagus teman-teman ya, masih bagus. Tapi tetap kita ganti ntar itu teman-teman, kita ganti full set. Ini pemakaian pribadi teman-teman ya, jadi yang punyanya ini pengen yang lebih awet lagi karena ya mobil kesayangan teman-teman, mobil penuh perjuangan katanya. Nah ini sepi yang paling besar itu neken apa, rumah sil. Ini agak susah teman-teman ya, karena dia ini masih apa teman-teman, masih ori, belum pernah dibongkar. Dan ini kita tarik aja teman-teman, ya agak lumayan susah sih teman-teman. Tapi kalau udah pernah bongkaran itu biasanya pelepasannya tuh gampang teman-teman ya, nggak perlu kita cungkil, dia tuh kita ambil pakai tangan aja udah lepas teman-teman. Dan ini rumah silnya, ini silnya kita ambil. Kalau silnya sih masih kelihatan masih bagus kelihatannya teman-teman, tapi yang kurang tahu juga ya, mobil normal teman-teman, majunya normal, cuman mundurnya doang yang nggak normal. Nah ini kampasnya masih bagus, nggak ada gosong sedikit pun, itu nggak ada. Dan ini one way teman-teman ya, one way nya cuma cukup besar. Ini transmisi yang apa ini, yang tipe exit ini agak lebih simpel teman-teman ya daripada yang Dakar. Kalau yang Dakar itu lebih agak ribet karena dia itu mekanikalnya itu banyak. Ya besarnya itu sama, transmisinya itu sama, tapi dia itu ada tambahannya teman-teman, ada tambahan kampas sama brake band, tambahan brake band 2 salah teman-teman. Dan ini kampas lagi teman-teman ya, jadi kampasnya double. Ini sepinya ada 2. Ini kita tarik aja, ini kita cek kampasnya ya masih bagus teman-teman. Ini kampas bawaannya. Dan ini sama yang kayak tadi teman-teman ya, ini
bukanya ini harus lurus, karena dia ini presisi dengan casingnya teman-teman. Kalau dia miring-miring dia itu susah teman-teman ya. Kayak yang saya alami ini, jadi dia kalau miring ya harus nggak bisa copot teman-teman. Ini nggak bisa copot. Ini kita cungkil sana sini juga nggak bisa copot, karena dia tuh tipenya dia ini presisi banget, jadi nggak bisa keluar. Nah, ini kita tokok sedikit biar dia masuk lagi, biar dia ngeplak lagi. Dia kalau ngeplak pas kita tarik itu udah bisa kayak ini teman-teman. Kalau udah ketarik sedikit itu udah gampang teman-teman. Nah, ini kampas yang terakhir teman-teman ya. Ini kampas yang terakhir. Kalau di Dakar itu bawahnya lagi masih ada teman-teman ya. Bawahnya lagi itu masih ada. Kalau di Toyota ini biasanya kalau bawahnya tuh ada kampas lagi teman-teman. Kalau Pajero ini kalau yang exit nggak ada. Ini as yang buat dikopel. Nah, kalau di Dakar tuh di ujung itu masih ada teman-teman. Masih ada teman-teman. Kalau di exit ini nggak ada. Nah, ini yang tadi ini kita akalin dulu, kita buka. Dan singkat waktu ini seal-sealnya kita bukai semua. Ini sandala tadi yang di input, yang gosong itu ya, keras teman-teman. Nah, ini keras. Jadi kemungkinan ini ya dibilang faktor usia teman-teman ya. Faktor usia. Tapi kalau yang lain masih empuk, ya empuk karena masih normal teman-teman. Jadi cuman mundurnya doang ini teman. Mundurnya aja yang nggak bisa. Jadi masih ya hasilnya keras teman-teman. Ini kampasnya. Dan ini kita singkat waktu aja teman-teman ya. Ini udah kita bersihin semua, udah kita cuci. Ini kita ganti full set teman-teman. Ini filternya, ini kampas, ada apa juga pelat, itu packing set, seal, dan sealnya udah kita pasang di rumah-rumah babetnya teman-teman ya. Kita singkat aja biar nggak terlalu panjang videonya, takutnya bagi teman-teman ya bosan lihatnya. Bagi teman-teman yang mau tanya, silakan tanya di kolom komentar, ntar saya jawab di dalam video atau di dalam kolom komentar teman-teman ya. Kalau bagi teman-teman yang punya mobil Matic, silakan hubungi di bawah ini teman-teman ya. Sama kalau misalkan pengen tanya-tanya sama owner saya, langsung cari di Google Maps teman-teman. Google Maps-nya itu cari aja di Boss Matic. Ntar bakal jumpa di Boss Matic terdekat teman-teman. Di Jakarta juga ada, di Bali ada, di Jawa Tengah juga ada. Jawa Tengahnya itu ya di apa teman-teman ya, di Jogja teman-teman, itu di tempat saya. Kalau yang di Jakarta itu ya ada teman-teman lain pada di Jakarta. Dan ini selesai inputnya, lanjut ini ngerakit yang di dalam casingnya teman-teman. Dan ini as input, awalnya as input dulu, biasanya kampas atau rumah seal. Kalau ini berbeda ya, sebenarnya sih ya lebih gampang ini teman-teman ya, nggak lebih ngoyoh dia. Ini pelatnya, mohon maaf, laher gepeng. Dan ini rumah kampasnya. Jadi tengah-tengahnya tadi yang ada lakernya itu ada teflonnya teman-teman ya. Kalau nggak ada teflonnya ya
nggak bisa maju atau mundur teman, nggak normal teman. Ini kita lurusin sama yang di mangkok itu teman-teman, yang model kayak mangkok itu kudu lurus, kudu pas. Dia tuh lebih ke dalam lagi. Kalau nggak ke dalam lagi berarti kurang pas teman-teman. Karena nanti ini ada tutupnya teman-teman. Ada tutupnya. Ada tutupnya juga, ada kunciannya teman-teman. Kunciannya tinggal diputar sedikit aja teman-teman ya. Ini lahernya. Dan ini tutupnya yang saya bilang tadi teman-teman. Dia cuman gitu doang teman-teman. Dan ini yang kita copot yang susah tadi teman-teman, yang harus presisi. Ini masangnya juga lurus. Dia kalau lurus dia jatuh sendiri teman-teman ya. Ya masang sendiri dia kalau lurus. Tapi kalau miring-miring ya biasanya ditambahin getaran. Ya agak sulit kalau miring-miring teman-teman. Kalau udah pas ya langsung kita sepi, kita kunci ya teman-teman, biar dia nggak lari-lari. Karena dia ini ada lubang presurnya teman-teman. Jadi kalau dia nggak ada kunciannya biasanya bisa lari-lari lubang presurnya itu. Jadi bikin mobil nggak bisa jalan itu tadi. Kalau nggak ada sepiannya ya biasanya dia bisa lari-lari. Dan ini one way-nya, one way cukup besar. One way-nya ya sebenarnya sih dia ini one way-nya kecil, tapi dia nyatu di perintah gear. Dia yang saya pegang itu dalam itu gear teman-teman. Isinya gear, perintah gear. Dan lanjut ini ada per kecil teman-teman ya. Itu buat neken kampas. Ini yang saya pasang ini. Karena di yang tadi itu ada rumah silnya. Dia ada rumah silnya dan ini ada kampasnya. Dan ini pemasangan pelat atau kampas. Iya, dia tuh pelat kampas teman-teman ya. Kampasnya ini ada 5 teman-teman ya. Ada 5. Dan ini kita singkat waktu aja. Ini kita kasih pelat mohon maaf, snap ring itu kecil teman-teman ya, buat ganjel yang pelat yang di bawah, yang paling bawah, karena dia saling pertimpahan. Dan ini ada pelat snap ring lagi, jadi snap ringnya itu double. Oke, cukup teman-teman. Dan ini pelat lagi teman-teman ya, pelat lagi. Ini buat yang di atas, rumah sil yang paling atas teman-teman. Dan ini ya teman-teman, yang ikut gosong tadi teman-teman ya, yang ada plat yang nyangkut. Kalau ini nggak kita ganti teman-teman, karena yang nyangkut tadi itu kampasnya itu. Kalau ini masih bagus. Sebenarnya kalau ini rusak ya kita ganti teman-teman. Berhubung masih bagus giginya ya kita pakai aja.
karena yang rusak ini gigi kampasnya teman-teman ya. Jadi kampasnya ini udah habis. Jadi karena udah ngelos dipaksa terus, jadinya kampasnya habis. Jadi ya jadinya ikut ketemu besi teman-teman. Jadi besi ketemu besi, jadi kayak kelas gitu teman, lengket dia teman-teman. Jadi pelatnya nggak bisa dipakai lagi teman-teman, ya ganti teman-teman ya. Dan ini lanjut lagi apa namanya ini, per. Dan ini rumah seal teman-teman, yang buat neken kampas yang kita pasang tadi teman-teman ya. Ini kita toko aja pelan, dan ini nggak perlu kita apa teman-teman ya. Ini kita toko pelan-pelan aja, dia udah masuk, karena itu presisi banget, nggak terlalu per ini sama lubangnya itu nggak terlalu jauh. Jadi kita tekan sedikit aja ya udah aman teman-teman. Oke teman-teman, ini udah selesai. Ini lanjut pemasangan input teman-teman ya. Input yang kita pasang kampas tadi. Dan ini inputnya ya sangat-sangat gampang. Biasanya ini susah teman-teman, tapi ini nggak tahu langsung bisa masuk teman-teman ya. Dia kalau nggak masuk itu, dia tuh nggak ada jaraknya teman-teman ya kalau kita pasang pompa. Ini kita pasang pompanya. Ini kita tokok sedikit, dan kita lihat jaraknya ada nggak. Kalau dia berjarak sedikit ya berarti normal teman-teman ya. Tapi kalau nggak ada jaraknya berarti kurang pas. Kampasnya ada yang belum masuk 1 atau 2, kebanyakan kurang 1. Dan ini ada akumulator. Dan ini akumulatornya ini apa teman-teman ya, dia modelnya nggak pakai seal, dia itu menggunakan teflon. Dia menggunakan teflon, jadi nggak terlalu sengsara banget masaknya, nggak perlu ditekan-tekan. Tapi ya pernya itu cukup besar teman-teman, cukup besar banget. Dan ini kita cek lagi. Kalau udah pas, kita tambah apa, body valve, kita pasang body valve-nya teman-teman. Dan ini kita pasang baut-bautnya, baut 10. Ini baut 10 kita pasang. Dan ini soket-soketnya teman-teman.
Dan ini kita impact, kita cukup impact aja teman-teman ya. Kita impact. Dan ini filternya baru teman-teman ya. Yang lama itu udah nggak bisa dipakai karena banyak gram-gram yang masuk ke dalam filternya teman-teman. Dan ini langsung kita pasang ya karternya teman-teman ya. Ini kita pasang karter dan kita singkat waktu aja teman-teman ya. Kita singkat waktu, ini udah selesai kita rakit. Karena nanti kalau kita video full ya banyak apanya menitnya. Jadi ini siap kita luncurkan naik di mobil teman-teman. Dan ini proses menaikannya teman-teman ya. Ini kita naikin ke atas, cukup tinggi teman-teman, cukup tinggi dan cukup berat. Dan lanjut videonya kita tes jalan teman-teman ya. Oke teman-teman, ini yang kita kerjain kemarin. Alhamdulillah ini udah normal teman-teman ya. Ini udah kita coba, udah kita tes, pindah normal. Kemarin nggak bisa mundur, tapi kalau maju sih normal teman-teman ya. Ada jeduk di 1 2 3 4 teman-teman. Tapi sekarang udah oke teman-teman. Udah kita coba, udah kita tes mobil normal. Ini kita kecepatan tinggi nggak ada masalah teman-teman ya. Jeduk juga nggak ada. Dan ini siap kita rilis teman-teman. Oke teman-teman, video kita akhiri sampai sini aja. Yang terima kasih yang udah nonton dari awal dan sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like dan komen, dan di share di teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.